mula pocong di Nusantara. Hantu atau setan, pocong banyak orang pernah melihat di berbagai tempat. Banyak orang yang menyimpulkan pocong itu adalah orang yang telah mati ketika hendak dikubur, tali kain kafannya belum terbuka, dan arwah orang itu akan bergentayangan ke warga di sekitarnya untuk meminta bantuan untuk melepaskan tali kain kafannya. Ada juga yang bilang pocong itu adalah jelmaan jin untuk menakut-nakuti manusia. Ini adalah kisah awal munculnya pocong di tanah Nusantara. Pada zaman dahulu di sebuah kampung hiduplah seorang anak yang bernama Duloh. Bapaknya Duloh adalah seorang panjat pohon. Ketika Duloh berusia 2 tahun bapaknya ini mati karena terjatuh dari pohon. Dan ibunya Duloh mati kena serangan jantung ketika Duloh berusia 12 tahun. Duloh ini anak yatim piatu, dia hanya tinggal bersama neneknya. Hidupnya Duloh dan neneknya setiap hari serba kekurangan. Neneknya hanya seorang penjual anyaman bambu. Jarang sekali dagangannya itu laku. Hampir setiap hari mereka hanya minum air untuk menahan rasa lapar. Ketika Duloh tidak sanggup untuk menahan rasa lapar, Duloh kecil pamit ke neneknya untuk mencari pekerjaan agar bisa membeli makanan. Sebelum Duloh berangkat, neneknya memberikan keris kecil. "Simpan keris itu untuk keberuntungan," ucap sang nenek. Duloh pun berangkat meninggalkan neneknya itu yang sedang kelaparan. Duloh kecil tidak tahu harus kemana, kampung demi kampung ia lalui. Saat itu Duloh kecil ambruk ke tanah karena sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan karena dia sudah beberapa hari tidak makan. Duloh terkapar di jalan setapak 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang menemukan Duloh, tetapi Duloh masih bertahan hidup. Perlu diketahui jalan setapak itu mengarah ke kampung Bojong Pinang. Tinggal beberapa kilometer lagi Duloh sampai. Menjelang malam melintaslah sebuah delman. Delman itu berhenti ketika melihat seseorang terkapar di jalan. Turunlah seorang wanita berparas cantik berpakaian seperti bangsawan. Dia kaget ketika melihat seorang anak kecil terkapar di jalan setapak. "Apakah kau mengenal anak ini?" tanya wanita itu. "Tidak, Bu. Mungkin dia dari kampung sebelah," jawab Pak Kusir. Wanita itu bernama Inggit, dia istri dari orang terkaya di Bojong Pinang. Dia ingin mengunjungi saudaranya yang baru saja melahirkan di kampung sebelah. Inggit sangat kasihan melihat ada orang yang terkapar. Inggit memperhatikan Duloh, dan Duloh masih hidup, kedua matanya masih berkedap-kedip. "Kamu berasal dari mana, Nak?" tanya Inggit. Duloh yang tidak bisa berbicara karena sudah sangat lemas, hanya bisa menunjukkan jarinya ke arah timur. Pak Kusir pun turun dan mengikat kudanya ke pohon. "Kamu angkat anak ini ke delman," suruh Inggit ke Pak Kusir. Pak Kusir pun hanya nurut dan mengangkat Duloh naik. Di sepanjang perjalanan Duloh dikasih makan ketan oleh Inggit. Ketika Duloh sudah bisa berbicara, Duloh pun meminta ke Inggit untuk membantu neneknya yang sedang kelaparan. Ketika Inggit sudah menjenguk saudaranya, Inggit pun berangkat ke kampungnya Duloh, ingin membantu neneknya. Inggit bawa nasi dan lauk pauk itu dari rumah saudaranya. Setibanya di rumah Duloh, neneknya Duloh itu sudah meninggal, mungkin karena kelaparan. Kebetulan di kampungnya itu sedang musim paceklik. 1 hari setelah pemakaman, Inggit datang menemui Duloh untuk menawarkan pekerjaan sebagai penggembala kerbau. Kebetulan keluarganya Inggit ada kerbau yang cukup lumayan banyak. Duloh dengan senang hati menerima pekerjaan itu. Nantinya Duloh akan membantu Ki Sarkam yang juga bekerja di keluarga Inggit sebagai pengurus kerbau. Pagi itu berangkatlah Duloh bersama Inggit menaiki delman. Di sepanjang jalan Duloh bercerita kepada Inggit kalau kedua orang tuanya itu sudah meninggal waktu dia masih kecil. Dia juga bercerita kalau hidupnya itu serba kekurangan. Inggit yang mendengarnya semakin kasihan kepada Duloh. Setibanya di rumah Inggit, Duloh terkesima melihat rumah Inggit. Lantaran rumah wanita itu sangat besar, di belakangnya ada kandang kerbau dan kandang kambing. Duloh berdiri di depan rumah Inggit. Tak lama kemudian muncullah lelaki berumur kisaran 36 tahun. Lelaki itu mempunyai kumis yang tebal. Dia memakai jas hitam dan sarung batik keemasan. Lelaki itu bernama Raden Jaya Kusuma, orang-orang biasa memanggil Raden Jaya. Dia adalah orang terkaya di kampung itu. Raden Jaya mempersilahkan Duloh masuk ke rumahnya. Duloh disuguhi buah-buahan dan makanan. Raden Jaya dan Inggit sangat baik kepada Duloh. Raden Jaya memperkenalkan Duloh kepada Ki Sarkam. Melihat pakaian Ki Sarkam, Duloh langsung bergidik ngeri melihatnya. Lelaki itu berpakaian serba hitam dan ada golok yang terselempang di pinggangnya. "Duloh ini Ki Sarkam, dia yang akan membimbing kamu mengurus kerbau," kata Raden Jaya. Duloh pun mengangguk-angguk. Ki Sarkam memandangi Duloh dengan tatapan tajam dan terkesan mengerikan. Kemudian dari kamar muncullah seorang wanita cantik bernama Rara. Dia adalah anak satu-satunya dari Raden Jaya.
Kemudian, Duloh pun dia bawa oleh Ki Sarkam ke kandang kerbau. Dia menyuruh Duloh untuk mengeluarkan seekor induk kerbau. Duloh ragu-ragu memegang talinya dan menyeretnya keluar. Sebenarnya Duloh masih takut mengurus kerbau. Dia takut diseruduk. "Kau bawa kerbau itu ke sana," ucap Ki Sarkam sambil menunjukkan ke jalan setapak. Duloh hanya menurut saja membawa kerbau itu ke jalan setapak, sedangkan Ki Sarkam mengikutinya dari belakang. Setiap hari Duloh mengembala kerbau, sedangkan Ki Sarkam hanya duduk santai sambil melihat kerbau yang sedang makan. Setiap sore Inggit menyuruh pembantunya untuk menghantarkan makanan kepada Ki Sarkam. Dan sore itu muncul seorang wanita menghantarkan 2 rantang makanan. Setelah itu wanita itu pun pergi. Ketika Duloh hendak makan, Ki Sarkam langsung menepis tangan si Duloh. "Kenapa, Mei?" tanya si Duloh. Ki Sarkam hanya diam dan mengambil rantang milik Duloh. Dia langsung membuang lauk pauknya. Duloh hanya boleh makan nasinya saja. Ki Sarkam ini orangnya kejam. Dia sering menindas pekerja lain seperti Duloh. Penderitaan Duloh tidak hanya di situ saja. Setiap hari Duloh dipukul oleh Ki Sarkam menggunakan kayu. Dia hanya bisa meringis kesakitan setiap malam. Duloh sebenarnya sudah tidak kuat lagi tinggal di situ. Tetapi kalau dia berhenti bekerja, dia akan kelaparan lagi. Tahun demi tahun, Duloh pun tumbuh dewasa. Dia sudah berumur kisaran 23 tahun. Dia masih bekerja di rumah Raden Jaya. Tetapi dia sudah tidak mengembala kerbau. Dia sekarang seorang penggarap sawah. Ketika ia sedang bekerja di sawah, dia mendengar 2 orang ibu-ibu sedang membicarakan Rara yang kena gigitan ular tanah saat main di kebun. Duloh kaget, segera ia ke saung untuk menyimpan cangkulnya. Ia langsung pergi ke rumah Raden Jaya untuk menjenguk Rara. Setibanya di sana ia hanya melihat Rara terkapar di kasurnya sambil meringis kesakitan. Di kakinya Rara ada bekas gigitan ular yang sudah membiru. Waktu itu belum ada dokter. Raden Jaya hanya mengobati Rara dengan obat-obatan tradisional. Dan memanggil tabib. Inggit menangisi Rara, anak satu-satunya itu. Dia takut anaknya meninggal. Karena tidak banyak orang yang bisa sembuh kalau sudah digigit ular tanah. Duloh hanya bisa membantu ala kadarnya saja, seperti mencari dedaunan yang diminta oleh sang tabib. Karena dia tidak punya ilmu apa-apa. 1 hari berlalu, kondisi Rara semakin memburuk. Kakinya sudah membengkak dan mengeluarkan nanah. Tubuh Rara juga sudah lemas dan wajahnya pucat. Duloh semakin kasihan kepada Rara. Terlintas dalam benak Duloh keris kecil yang dulu diberikan oleh neneknya. "Raden, maaf, boleh saya mencoba mengobati Rara?" tanya Duloh dengan sopan. "Emangnya kamu bisa mengobati orang sakit?" tanya Raden Jaya. "Saya akan mencobanya, Raden. Mohon izin dari Raden," kata Duloh sambil tertunduk. Raden Jaya pun mengizinkannya. Duloh langsung membuka keris kecil itu dan menempelkannya ke kaki Rara. Tiba-tiba ajaibnya luka itu menutup sendiri dan kering seketika. Raden Jaya dan Inggit serta orang lain terkesima melihat keris sakti yang dimiliki Duloh. "Kamu dapat keris itu dari mana, Nak?" tanya Inggit sambil menyeka air matanya. "Ini pemberian nenek saya dulu," jawab Duloh. Duloh pun tidak menyangka kalau keris pemberian neneknya itu sangat sakti. Beberapa hari kemudian Rara sudah sembuh dan juga sudah bisa berjalan. Melihat keris yang sangat sakti itu, Raden Jaya tertarik untuk membelinya dengan harga mahal. Tetapi Duloh menolak tawaran itu dengan sopan karena keris itu kenang-kenangan dari neneknya. Raden Jaya pun tidak marah, malahan dia semakin baik kepada Duloh. Duloh ini seperti dianak emaskan oleh Raden Jaya. Tidak seperti pekerja lain, setiap hari Duloh dibawakan ayam bakar dan ikan bakar. Melihat itu Ki Sarkam langsung iri kepada Duloh. Meskipun sudah tua, Ki Sarkam tetap kejam dan tidak mau bertobat. Tidak ada pekerja lain yang berani untuk mengadukan perbuatan Ki Sarkam ke Raden Jaya, karena mereka takut akan ancaman Ki Sarkam. Ki Sarkam pun tertarik kepada keris kecil yang dimiliki Duloh. Ketika malam Ki Sarkam mengendap-endap masuk ke saung Duloh untuk mencari keris itu. Ki Sarkam pun mencari di anggota tubuh Duloh. Sebelum berhasil mendapatkan kerisnya, Duloh bangun dan langsung menendang lelaki tua itu sampai keluar saung. Tidak terima ditendang, Ki Sarkam langsung menebas leher Duloh menggunakan golok. Ki Sarkam langsung mengubur jasad Duloh di belakang saung dan mentupinya dengan kayu bakar. Ki Sarkam langsung membersihkan saung Duloh dan pergi dengan membawa keris kecil itu. Ketika pagi pembantu Inggit ingin menghantarkan makanan, dia tidak menemukan Duloh. Dia pun segera melapor ke Raden Jaya. Ia segera memanggil Ki Sarkam ke rumahnya. "Aneh, kemana anak itu?" ucap Inggit. "Kemarin saya cuma dia saung saja, Bu," kata Ki Sarkam.
dia tidak takut sedikit pun. Raden, cari saya. Raden Jaya pun menengok ke arah pintu ternya itu Duloh. Ki Sarkam langsung terkejut ketika melihat Duloh. Dia meraba pinggangnya dan anehnya keris kecil itu sudah tidak ada. Wah Duloh, saya kira kamu sudah pergi dari sini, ucap Raden Jaya. Maaf Raden, tadi saya ke sungai buang air besar, jawab Duloh. Ki Sarkam pun langsung pamit ke Raden Jaya. Dia heran bagaimana bisa Duloh hidup lagi, jelas-jelas ia sudah membunuhnya. Ki Sarkam mau kemana? Tanya Inggit. Saya mau mengurus kerbau lagi Bu, jawab Ki Sarkam. Duloh, Inggit dan Raden Jaya sempat mengobrol sebentar dan tidak lama kemudian dia kembali ke saungnya dan beraktivitas seperti biasa, seperti tidak ada hal apapun yang terjadi. Saat Duloh sibuk dengan kerjaannya, Ki Sarkam diam-diam ke belakang saung Duloh. Dia ingin mengecek jasad yang ia kubur di belakang. Ki Sarkam terkejut ketika melihat tidak ada apa-apa. Dia mengira Duloh bangkit dari kematiannya. Dia memantau dulu Duloh dari kejauhan. Ki Sarkam sengaja mendekati Duloh. Bagaimana kamu bisa hidup lagi? Tanya Ki Sarkam. Maksud Ki Sarkam apa? Jawab Duloh bingung yang dimaksud Ki Sarkam dia tidak ingat sama sekali. Tiba-tiba Ki Sarkam menampar pipi Duloh dengan sangat keras, ia pun kesakitan. Duloh sedikit kesal dan melanjutkan kerjaannya. Ki Sarkam pun pergi. Dalam benaknya tidak mungkin hantu napak ke tanah. Merasakan kesakitan dan berkeringat, ia pun merencanakan untuk membunuh lelaki itu sekali lagi. Ketika malam Ki Sarkam sudah siap untuk membunuh Duloh. Lelaki tua itu tiba-tiba masuk ke saung Duloh sambil memegang golok dan langsung menikam di bagian jantungnya Duloh. Duloh berteriak kesakitan dan tidak lama kemudian dia mati. Ki Sarkam segera mengambil keris kecil itu. Kali ini Ki Sarkam tidak mengubur Duloh melainkan membuangnya ke sungai. Pagi-pagi Ki Sarkam melihat Duloh sedang beraktivitas seperti biasanya. Ia pun melihat keris kecil sudah tidak ada lagi padanya. Ternyata keris itu sudah berada di Duloh lagi. Pagi itu juga ia segera melaporkan kepada Raden Jaya bahwa si Duloh ini bersekutu dengan setan. Dia punya ilmu hitam yang bisa membawa malapetaka ke warga kampung. Memang begitulah sifat Ki Sarkam. Dia orangnya sering menghasut orang dan mengadu domba. Sayangnya Inggit dan Raden Jaya langsung percaya aja apa yang dikatakan Ki Sarkam. Lain halnya dengan Rara. Dia nggak percaya sama sekali dengan kesaksian Ki Sarkam. Duloh pun dipanggil, dia ditanya oleh Raden Jaya soal ilmu hitam. Duloh malah bingung, kenapa tiba-tiba dia dituduh punya ilmu hitam. Ayo ngaku saja kau, bentak Ki Sarkam. Dia sangat kesal pada pemuda itu. Saya tidak punya ilmu apa-apa Ki. Saya hanya seorang kuli cangkul, jawab Duloh ketakutan. Raden Jaya angkat bicara. Hai Sarkam, apakah kamu punya bukti kalau Duloh penganut ilmu hitam? Tanya Raden Jaya. Raden, dia bisa sembuh dari lukanya dengan sangat cepat, apalagi namanya kalau bukan ilmu hitam. Kita lukai saja dulu. Buktikan kalau dia itu bisa menyembuhkan lukanya dengan cepat, jawab Ki Sarkam. Jangan apa-apaan ini ayah, jangan mau diadu domba seperti ini, kata Rara sambil memegang lengan Raden Jaya. Ya sudah Duloh, silahkan kamu kerja lagi ya, kata Raden Jaya. Benar kata si Rara, Ki Sarkam tidak punya bukti yang kuat kalau Duloh penganut ilmu hitam, dan gak mungkin Raden Jaya tiba-tiba melukai laki-laki itu. Raden, nanti saya akan buktikan kalau Duloh punya ilmu hitam yang sangat membahayakan warga kampung, ujar Ki Sarkam. Tidak perlu, saya yakin Duloh bersih dari hal-hal seperti itu. Lebih baik sekarang kamu urusi saja kerbau-kerbauku sana, kata Raden Jaya. Sarkam tidak bisa berargumen lagi, dia pergi dari hadapan Raden Jaya dengan perasaan kesal, dan Ki Sarkam berusaha membuktikan kalau Duloh punya ilmu hitam. Tapi selalu gagal, dia bingung bagaimana lagi caranya untuk melenyapkan Duloh. Tahun berganti tahun, siapa sangka kalau Rara ternyata menyimpan rasa cinta ke si Duloh. Tapi jelas Raden Jaya dan Inggit tidak merestui cinta mereka. Apa kata warga nanti kalau mereka tahu anaknya menikah dengan seorang kuli cangkul? Raden Jaya takut kalau Rara nekat berbuat yang tidak-tidak. Maka dia langsung menikahkan Rara dengan seorang anak juragan kaya asal Lampung. Lelaki itu bernama Sangiang. Dia pemuda yang tampan dan sangat cocok kalau bersanding dengan Rara. Ya mau tidak mau Rara harus mematuhi kemauan kedua orang tuanya itu, sedangkan nasib Duloh tetap menjadi tukang cangkul sawah. Raden Jaya menggelar pesta besar, dia menyembelih 5 kerbau. Hajat digelar 7 hari 7 malam tanpa henti. Tetapi sebenarnya Rara masih ada rasa ke si Duloh.
Dia menunggu kehadiran lelaki itu di pesta pernikahannya. Tapi Dulo tidak kunjung datang. Lara tidak tahu kalau Dulo memang dilarang datang ke pesta itu oleh Raden Jaya. 1 bulan kemudian Lara malah makin cinta pada Dulo. Ia sudah berusaha melupakan laki-laki itu, tapi tidak bisa. Padahal Lara sudah punya suami yang sah. Begitupun dengan Dulo, dia sama sekali tidak bisa melupakan Lara, tapi nggak banyak yang bisa Dulo perbuat. Setiap malam, dia hanya bisa melamun di depan. Saungnya meratapi nasibnya yang malang. Berbeda dengan Lara, dia sudah tidak bisa menahan cintanya pada Dulo. Maka tengah malam saat suaminya sudah tidur, dia mengendap-endap keluar dari kamarnya. Malam itu juga dengan membawa obor, Rara lari ke sawah untuk mendatangi Dulo yang saat itu sedang melamun. Di depan saungnya Rara memeluk Dulo dengan sangat erat. Sampai mereka berciuman dan bersetubuh di saung itu. Mereka berdua tidak menyadari kalau diam-diam Sarkam mengintip mereka dari celah bilik bambu. Buru-buru Ki Sarkam lari ke rumah Raden Jaya untuk melaporkan kejadian yang dilihatnya. Raden Jaya dan Sang Miang benar-benar murka mendengar kabar itu. Mereka pun membangunkan penduduk kampung untuk mengepung si Dulo malam itu. Puluhan penduduk berbondong-bondong pergi ke sawah untuk mengepung si Dulo. Saat warga tiba di sana, ternyata Dulo dan Rara masih dalam keadaan telanjang bulat. Buru-buru Rara menyelimuti tubuhnya dengan sebuah kain. Sedangkan Dulo tidak sempat mengenakan pakaiannya, dia diseret oleh warga dalam keadaan telanjang bulat. Lalu si Dulo ini langsung dipukuli oleh warga. Namun Sarkam langsung menghabisi nyawa pemuda itu dengan sebuah batu yang dihantamkan ke kepala si Dulo. Dulo sudah mati, kata Raden Jaya. Inggit sebenarnya kasihan pada Dulo, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan penderitaan si Dulo. Raden, Dulo ini bisa hidup lagi. Dia punya ilmu hitam, ujar Ki Sarkam. Apa maksud kamu? Tanya Raden Jaya dengan wajah terheran-heran. Kita lihat saja, besok dia pasti hidup lagi, kata Ki Sarkam. Untuk mencari tahu kebenarannya, jenazah Dulo pun tidak dikuburkan, tapi hanya dibaringkan saja di depan rumah Raden Jaya. Saat itu Rara menangis telangsa. Menjelang subuh, warga digegerkan dengan apa yang dilihat mereka. Jenazah Dulo hidup kembali, semua lukanya juga sembuh secara misterius. Dia punya ilmu Pancasona, kata Raden Jaya. Dulo memang punya ilmu Pancasona. Ia tidak pernah mempelajari ilmu itu. Tapi ilmu Pancasona secara alamiah ia dapatkan dari nenek moyangnya yang hidup ratusan tahun lalu, dan hanya Dulo lah yang menjadi pewaris tunggal ilmu itu. Sebenarnya Dulo sudah meninggal berkali-kali, bahkan saat dia kelaparan di jalan setapak itu Dulo kecil sebenarnya sudah mati. Tapi dengan adanya ilmu Pancasona, dia berhasil hidup lagi. Dulo juga sudah meninggal saat dia disiksa Sarkam pas masih kecil. Karena si Dulo beberapa kali mendapat pukulan yang sangat keras di bagian dadanya. Tapi kemudian dia hidup kembali karena dia punya ilmu warisannya, yaitu ilmu Pancasona. Kebetulan di kampung itu ada seorang dukun yang mengerti tentang ilmu Pancasona. Raden, kita buang saja si Dulo ini ke lembah, ucap sang dukun. Di kampung itu memang ada sebuah lembah yang sangat curam dan dalam. Kalau ada yang masuk ke dalam lembah itu, dijamin dia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Dari sana Dulo pun diseret oleh warga menuju lembah mengerikan. Sementara Rara menangis sejadi-jadinya, dia memohon pada ayahnya agar Dulo tidak dibuang ke lembah itu. Tapi Raden Jaya sudah gelap hati, ia akan tetap membuang Dulo ke lembah itu. Sebelum dibuang ke lembah, Raden Jaya menyuruh warga untuk membungkus Dulo dengan kain putih, lalu mengikat seluruh tubuhnya agar nanti pas Dulo sudah ada di dasar lembah, dia tidak bisa berkutik. Selain dibungkus menggunakan kain warna putih, dukun di kampung itu juga menancapkan keris panjang di perutnya si Dulo. Itu bukan keris sembarangan, orang yang punya ajian Pancasona tidak akan bisa berkutik selama keris itu tertancap di perutnya. Sesampainya di bibir lembah, mereka langsung melemparkan Dulo ke dalam lembah itu. Tidak lama setelah Dulo dilemparkan, entah apa yang ada di pikirannya si Rara ini. Dia malah menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam lembah itu. Dia ingin mati bersama kekasih hatinya. Semua orang berteriak memanggil Rara, tapi dia sudah tidak bisa diselamatkan. Rara masuk ke dalam lembah itu dan tidak ada seorang pun yang berani menuruni lembah tersebut. Karena lembahnya terkenal angker dan sangat dalam, Rara mati di dalam lembah itu, hingga akhirnya lembah itu dinamakan Lembah Rara. Dulo juga tidak pernah terlihat lagi di perkampungan. Dia terjebak di dalam lembah tersebut bersama jasadnya si Rara. Bertahun-tahun kemudian keluarga Raden Jaya sudah meninggal semua. Kampung itu juga sudah berganti generasi. Lembah Rara yang dulu menjadi tempat pembuangan Dulo semakin kesini semakin dangkal, karena kian tertimbun oleh tanah. Suatu hari, ada lelaki parubaya yang turun ke lembah itu.
Untuk ngarit rumput, dia harus memberi makan kambing-kambingnya. Kebetulan stok rumputan di kebun sudah habis, dan dia melihat di dasar jurang banyak sekali tumbuhan dan rumput liar di sana. Awalnya dia tidak menemukan keanehan apapun. Namun tak lama kemudian dia mendengar erangan seseorang. Lelaki itu kaget, nafasnya terengah-engah. Dia heran suara apa tadi. Karena penasaran dia mendekati sumber suara itu. Suaranya seperti ada di dalam tanah. Buru-buru dia menggali tanah itu, dan untung saja tidak terlalu dalam. Setelah berhasil menggali tanah tersebut, dia melihat ada sosok manusia yang dibungkus mengenakan kain putih. Bukan hanya itu saja, lelaki itu juga melihat ada keris yang tertancap di tubuh sosok manusia itu. Lelaki parubaya itu menyangka kalau yang ia temukan adalah korban pembunuhan yang masih bertahan hidup. Dia malah mencabut keris yang menancap di tubuhnya si Duloh. Seketika saja Duloh terbang ke langit sambil tertawa terbahak-bahak. Duloh sudah bukan lagi manusia. Tubuhnya dipenuhi oleh energi makhluk gaib yang jahat. Dia pun gentayangan dengan masih menggunakan kain putih itu. Duloh menghantui warga kampung. Dan semenjak saat itulah dikenal hantu bernama Pocong. Bab 2. Kebangkitan Pocong Duloh. Berpuluh-puluh tahun Duloh terjebak di dalam lembah itu, hingga pada suatu hari ada seorang pengembala kambing yang sedang mencari rumput, dan dia tidak sengaja menemukan jasad si Duloh. Pengembala itu lalu mencabut keris sakti dari tubuhnya Duloh. Saat itu juga Duloh pun bangkit. Raga Duloh sudah dirasuki oleh demit. Dia mulai meneror warga kampung Bojong Pinang. Perlu diketahui kalau lelaki parubaya yang mencabut keris dari tubuhnya Duloh itu bernama Wisesa. Dia sangat ketakutan melihat sosok manusia yang dibungkus dengan kain putih terbang dan menghilang begitu saja. Buru-buru Wisesana itu ke permukaan saking paniknya. Dia meninggalkan karung rumput dan arit di dalam lembah rarah. Kemudian Wisesa lari terbirit-birit sambil teriak minta tolong. Di jalan setapak Wisesa sempat berpapasan dengan salah satu penduduk desa. Ia pun menjelaskan apa yang baru saja dilihatnya. Tapi si penduduk itu malah tertawa mendengar cerita Wisesa. Dia tidak percaya apa yang sedang diceritakan oleh lelaki itu. Wisesa pun lari lagi menuju perkampungan. Dan setibanya di sana Wisesa mengetuk rumah sesepuh atau pimpinan kampung. Pemimpin kampung itu bernama Ki Ageng Parta. Tak lama kemudian pintu itu pun dibuka. Ki Ageng Parta muncul, tubuhnya kurus dan dia mengenakan pakaian serba hitam. "Ada apa ngetuk pintu kayak orang kesurupan?" tanya Ki Ageng Parta. "Ki, saya ketemu demit di lembah rarah," jawab Wisesa dengan nafasnya yang ngos-ngosan. "Alah, jangan ngawur kamu, di kampung kita ini tidak ada demit," empal Ki Ageng Parta. "Sumpah Ki, aku melihat ada sosok manusia yang dibungkus kain putih. Juga ada keris yang tertancap di tubuhnya dan aku tidak sengaja mencabut keris itu. Lalu sosok demit itu pun terbang dan menghilang." Wisesa menjelaskan dengan rinci. Dia berharap Ki Ageng Parta percaya padanya. Setelah itu Ki Ageng Parta pun terdiam. Dia sebagai ketua kampung memang pernah mendengar tentang legenda pemilik ajian ilmu Pancasona yang terkubur di lembah rarah. Namun selama ini Ki Ageng Parta menganggap legenda itu hanya dongeng semata. Dan setelah mendengar kesaksian Wisesa, Ki Ageng Parta pun langsung cemas. Dia mulai percaya dengan legenda yang pernah diceritakan ayahnya dulu. "Kerisnya di mana?" tanya Ki Ageng Parta. "Kalau tidak salah ku tinggalkan kerisnya di lembah itu," jawab Wisesa. "Ayo ikut aku ke lembah itu," pinta Ki Ageng Parta. "Aku tidak sanggup lagi untuk ke sana. Aku kapok," jawab Wisesa. Dia pun pamit begitu saja. Ki Ageng Parta beranjak ke kamarnya. Ia mengambil pisau yang dibungkus dengan kain warna putih. Juga beberapa helai daun kelapa kering yang biasa digunakan untuk mengusir demit. Tentu saja itu bukan daun kelapa sembarangan. Ki Ageng Parta biasa membakar daun itu untuk berbagai ritual, termasuk pengusir demit di lahan-lahan angker. Ki Ageng Parta pun pamit ke istrinya. Dia langsung menuju lembah rarah. Sepanjang perjalanan setiap ada orang yang berpapasan dengan Ki Ageng Parta, mereka pasti menundukkan. Mereka menunjukkan rasa hormat pada Ki Ageng Parta sebagai ketua kampung. Setibanya di lembah rarah, Ki Ageng Parta melongokkan kepalanya ke dalam lembah. Lembah itu dipenuhi kabut. Dia mencari keberadaan keris yang dicabut Wisesa. Tapi Ki Ageng Parta tidak dapat melihatnya. Perlahan dia pun menuruni lembah rarah. Dia berpegangan pada akar pohon yang menjuntai pada lembah itu. Setibanya di dasar lembah, dia langsung mencari keberadaan keris. Dan untungnya tak butuh waktu lama Ki Ageng Parta berhasil menemukan keris sakti itu.
Ukuran kerisnya cukup panjang, kedua tangan Ki Ageng Partai bergetar memegang keris tersebut. Dia tidak menyangka kalau keris yang dulu diceritakan oleh ayahnya ternyata benar-benar ada. Perlahan, Ki Ageng Parta menancapkan keris itu di atas tanah. Lalu, ia pun duduk sila, daun kelapa kering, ia bakar asapnya seketika mengepul memenuhi lembah rara. Tak lama, kemudian terdengar suara raungan di langit biru awan. Itu sangat mengerikan. Disusul gemuruh angin kencang yang mengguncangkan dahan-dahan pohon. Ki Ageng Partai membuka matanya. Dia tampak panik dan langsung mencabut keris yang tertancap pada tanah, dan dengan tergesa-gesa Ki Ageng Partai memanjat lembah itu dan lari menjauh dari lembah rara. Ia pun tiba di rumah. Wajah Ki Ageng Parta tampak pucat. Istrinya menanyakan apa yang terjadi, tapi lelaki itu tidak mau menjawab. Dia malah masuk ke dalam kamarnya dan mengunci kamar itu. 2 hari berlalu setelah kebangkitan Duloh, warga digegerkan dengan kejadian aneh di pesawahan mereka. Padi yang seharusnya bulan depan tinggal dipanen malah porak-poranda hancur tak tersisa. Ada yang sengaja menghancurkan tanaman padi mereka. Batang padi itu seperti digigit tikus, tapi mustahil kalau tikus yang melakukannya. Sebab luas sawah yang hancur hampir 1 hektar dan butiran padinya juga benar-benar remuk tak tersisa. Para petani menangis di pematang sawah mereka. Sedih lantaran sawah mereka gagal panen. Warga pun melaporkan kejadian ini pada Ki Ageng Parta. Lelaki itu menduga kalau pelakunya adalah demit penghuni lembah rara. Ki Ageng Parta mengumumkan ke warganya kalau kampung mereka sedang dalam keadaan darurat. Ada demit yang berkeliaran di kampung Bojong Pinang. Ki Ageng Parta meminta agar warga tidak berkeliaran saat malam hari, karena bisa jadi demit itu menyakiti manusia. Semua warga ketakutan mendengar pengumuman Ki Ageng Parta. Tidak ada yang berani berkeliaran malam hari. Kampung itu menjadi sangat sepi. Semua warga mengurung diri di rumahnya. Mereka menutup rapat pintu dan jendela. Sementara itu, Ki Ageng Parta sedang mencari cara untuk menangkap demit tersebut dan menancapkan kembali keris pada tubuhnya. Di suatu malam, Ki Ageng Parta kembali melakukan ritual. Ia membakar daun kelapa kering dan membaca mantra. Keris sakti itu ia letakkan di hadapannya. Selang beberapa saat terdengarlah suara seseorang memanggil namanya dari luar rumah. Parta. Itu suara laki-laki. Ki Ageng Partai membuka matanya dan mengintip dari celah jendela. Dia sangat terkejut saat melihat sosok manusia terbungkus kain putih sedang berdiri di belakang rumah. Itu jelas si Duloh. Wajahnya pucat sekali, matanya melotot. Dia juga tersenyum mengerikan. Ki Ageng Parta memberanikan diri. Dia raih keris yang tergeletak di hadapannya dan lari keluar rumah untuk menancapkan keris sakti itu. Namun saat Ki Ageng Parta tiba di belakang rumahnya, sosok Duloh terbang perlahan sambil tertawa terbahak-bahak. Sebelum Duloh menghilang, dia sempat meludahi Ki Ageng Parta tepat di kepalanya. Ludahnya bau busuk Ki Ageng Parta sampai mau muntah. Buru-buru Ki Ageng Parta lari ke sumur untuk segera mencuci kepalanya. 2 hari setelah kepala Ki Ageng Parta diludahi Duloh, ia langsung jatuh sakit. Rambutnya mulai berguguran hingga tampaklah luka di kepala Ki Ageng Parta. Luka itu kian lama kian parah dan mengeluarkan nanah. Warga berbondong-bondong menjenguk Ki Ageng Parta. Mereka heran dengan penyakit yang diderita Ki Ageng Parta. Penyakit itu tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Kondisi Ki Ageng Parta semakin parah. Para tabib dari kampung tetangga berdatangan untuk mengobati penyakitnya. Tetapi tetap saja Ki Ageng Parta susah disembuhkan. Dalam kondisinya yang semakin parah, Ki Ageng Parta memanggil Wisesa. Dialah orang yang mencabut keris itu dari tubuh Duloh. Wisesa pun datang ke rumahnya Ki Ageng Parta. "Ada yang bisa saya bantu, Ki?" tanya Wisesa. "Mumpung aku masih hidup, aku mau berpesan padamu," jawab Ki Ageng Parta. "Perihal apa, Ki?" tanya Wisesa. Ki Ageng Parta meraih keris yang terletak di samping tempat tidurnya. Tangan kanannya bergetar karena terlalu lemah. "Kau yang memulai ini semua dan kau juga yang harus menyelesaikannya. Kau telah mencabut keris dari tubuh orang paling sakti yang hidup puluhan tahun silam. Dan sekarang aku yakin dia sudah jeti demit. Konon dia memiliki ajian Pancasona. Dan hanya keris inilah yang bisa menghentikannya. Kau harus menancapkan keris ini pada demit itu, agar dia berhenti meneror kampung kita." Begitu kata Ki Ageng Parta. Kedua tangan Wisesa bergetar saat menerima keris dari Ki Ageng Parta. "Bagaimana saya bisa melakukannya, Ki?" tanya Wisesa. "Kau harus cari demit itu," jawab Ki Ageng Parta.
Di mana Ki? Tanya Wisesa. Ya mana aku tahu. Sudah jangan banyak tanya. Pokoknya kau harus tanggung jawab. Ucap Ki Ageng Parta. Iya Ki, akan saya pikirkan. Jawab Wisesa terbata-bata. Dia pun pergi dari rumahnya Ki Ageng Parta. Keesokan harinya warga kembali geger karena ada yang merusak perkebunan timun mereka. Timun itu seperti ada yang menginjak-injak. Buahnya hancur tak tersisa, padahal perkebunan timun itu merupakan mata pencaharian warga. Karena selain menanam padi, mayoritas penduduk kampung Bojong Pinang juga berkebun timun untuk menopang ekonomi mereka, dan kini perkebunan itu hancur tak tersisa. Para pemilik kebun menangis dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka terancam sengsara. Ki Ageng Parta sudah tidak bisa diandalkan karena dia sedang sakit parah. Keadaan kampung saat itu benar-benar sedang kacau saat warga sedang meratapi kebun timun mereka. Muncullah Wisesa. Dia bilang ke warga bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan menangkap demit itu lalu menancapkan keris sakti. Wisesa juga menunjukkan keris itu kepada para warga. Apakah demit itu bisa ditangkap? Tanya salah satu warga. Pasti bisa, Ki Ageng Parta yang bilang kalau demit itu bisa kita tangkap. Jawab Wisesa. Lalu caranya bagaimana? Tanya warga. Kita jebak saja demit itu. Dia sudah menyerang sawah kita, lalu perkebunan kita. Selanjutnya aku yakin dia pasti akan membunuh binatang ternak kita. Nah sekarang kita harus kumpulkan kambing peliharaan di satu lahan untuk menjebak demit itu. Wah, masuk akal juga idemu Wisesa. Timpal salah satu warga. Mereka pun mengumpulkan kambing peliharaan di sebuah lahan. Sekeliling lahannya mereka buatkan pagar dari bambu. Warga benar-benar kesal pada demit yang sudah menghancurkan mata pencaharian mereka. Malam pun tiba, warga berkumpul di sebuah lahan. Mereka bersembunyi di balik pohon. Setiap warga membawa senjata masing-masing. Ada yang membawa golok, arit, tombak dan jaring. Namun yang terpenting adalah keris sakti yang dibawa oleh Wisesa. Keris itu harus ditancapkan pada tubuh Duloh. Sudah berjam-jam warga bersembunyi di balik pepohonan. Sebagian dari mereka sudah ada yang mengantuk, tetapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda kemunculan demit. Selang berapa saat, tiba-tiba terdengar suara wanita yang berteriak minta tolong. Suara itu semakin mendekat, ternyata yang datang adalah Mak Eyai. Dia adalah istrinya Wisesa. Mak Eyai tampak panik. Rati Kang, si Rati kesambet, kata Mak Eyai dengan nafasnya yang ngos-ngosan. Kesambet, timpal Wisesa. Dengan panik dia pun langsung lari menuju rumahnya. Warga juga berbondong-bondong mengikuti Wisesa. Setibanya di rumah, Wisesa langsung masuk ke dalam kamar Rati. Di dalam kamar itu Rati dia terbaring di atas tempat tidurnya. Kedua matanya melotot seperti baru saja melihat penampakan setan yang paling seram. Rati, nak sadar nak? Wisesa mengguncangkan bahu putrinya. Umur si Rati ini sekitar 21 tahunan, dia anak Wisesa satu-satunya. Rati tetap terdiam, dia tidak menjawab bapaknya. Dia mengalami trauma yang sangat parah. Apa yang terjadi sama Rati, Mak? Tanya Wisesa. Mak Eyai pun menceritakan pada Wisesa. Kata Mak Eyai dia sempat mendengar suara lelaki yang memanggil-manggil nama Rara. Siapa Rara? Tanya Wisesa. Mak ia menggelengkan kepala, soalnya tidak ada orang yang bernama Rara di kampung ini. Mak Eyai pun melanjutkan ceritanya. Kata Mak Eyai yang saat itu ada suara lelaki yang memanggil nama Rara. Semakin dekat suara itu seperti bersumber dari kamarnya Rati. Karena penasaran Mak Eyai pun beranjak ke kamar anaknya. Namun sayangnya pintu kamar Rati terkunci dari dalam. Mak Eyai kesulitan untuk membuka pintu itu. Terlama. Kemudian Rati berteriak histeris seperti ada sesuatu yang mengagetkannya. Mak Eyai juga panik, dia mengintip dari celah bilik dan dia melihat sosok manusia yang terbungkus kain putih sedang menindih si Rati. Mak Eyai lari ke dapur lalu mengambil sebuah golok. Pintu kamar anaknya dicungkil, Mak Eyai pun berhasil masuk ke dalam kamar anaknya itu. Namun sosok manusia yang menindih Rati itu sudah menghilang entah kemana. Sementara Rati melotot seperti kesambet setan. Mendengar cerita Makai, Wisesa langsung marah. Den 4N, kata Wisesa dengan nada tinggi. Dia yakin kalau sosok itu adalah demit dari lembah Rara. Memang betul yang dilihat Mak Eyai itu adalah Duloh. Dia mendatangi Rati karena wanita itu mirip sekali dengan Rara kekasihnya Duloh.
Saat Wisesa sedang berusaha untuk menyadarkan anaknya, tiba-tiba saja puluhan warga di luar berteriak. Duloh terbang di atas kepala mereka dan meludah berkali-kali. Ada 5 orang yang terkena ludahnya Duloh. Mereka berhamburan ke sumur untuk mencuci kepala. Sudah dapat dipastikan nasib mereka akan sama seperti Ki Ageng Parta. Cepat atau lambat kepala mereka pasti membusuk. Aku sudah kehabisan kesabaran, teriak Wisesa sambil mengacungkan kerisnya ke langit. Keesokan harinya warga kembali geger. Lantaran kambing yang mereka kumpulkan dalam satu lahan tiba-tiba saja mati semua. Tubuh kambing itu hancur. Jeroannya acak-acakan. Wisesa yakin demit itulah yang melakukannya. Dan di hari yang sama Ki Ageng Parta juga meninggal dunia akibat kepalanya yang semakin membusuk. Warga benar-benar ketakutan. Bahkan sudah ada yang mengungsi ke kampung sebelah yang jaraknya sangat jauh. Mereka takut diludahi demit. 5 orang yang sudah diludahi Duloh kini kondisinya sakit parah. Rambutnya rontok, kepalanya membiru, seperti akan membusuk. Kondisi kampung sudah tidak terkendali lagi. Wisesa tidak tinggal diam, dia pergi berkelana menuju sebuah desa yang katanya ada dukun sakti di desa itu. Sesampainya di sebuah desa, Wisesa langsung mendatangi dukun sakti yang bernama Abah Cecep. Dukun itu memberi Wisesa 10 liter beras. Tentunya itu bukan beras sembarangan. Abah Cecep bilang kalau dia sudah meniupkan mantra ke dalam beras itu, warga yang tinggal di Bojong Pinang harus menelan beberapa butir beras kalau mereka ingin selamat dari gangguan Duloh. Abah Cecep juga memberi air obat yang dimasukkan ke dalam sepotong bambu. Katanya air itu bisa menyembuhkan penyakit Ratih dan warga lainnya yang terkena ludah si Duloh. Bagaimana cara saya agar bisa menangkap demit itu, Bah? Tanya Wisesa. Kau harus datangi sarangnya, timpal Abah Cecep. Di mana, Bah? Wisesa kembali bertanya. Begini sepenglihatanku, demit itu menampakkan wujudnya di lembah Rara saat subuh sebelum matahari terbit. Dan kalau kau menemukan demit itu, lemparkan sekepal beras mantra ini ke tubuhnya. Niscaya dia tidak akan bisa lari, kata Abah Cecep. Wisesa mengiyakan saran Abah Cecep. Dia pun pulang kembali ke kampung Bojong Pinang. Sesampainya di kampung, dia langsung mengobati putrinya dan 5 warga lainnya yang sempat diludahi demit. Wisesa juga membagikan beras mantra pada warga kampung dan menyuruh mereka agar menelan beras itu. Menjelang subuh sebelum matahari terbit, Wisesa bersama 5 orang lelaki kampung pergi ke lembah Rara. Mereka membawa jaring ikan, golok, tombak, tali, dan tak lupa keris sakti. Hanya obor yang menjadi penerang jalan mereka. Setibanya di lembah Rara, Wisesa meminta kelima kawannya untuk berhati-hati. Mereka merayap mendekati lembah Rara. Perlahan mereka pun mengintip ke dasar lembah itu. Tentu mereka tidak bisa melihat apapun karena lembahnya sangat gelap. Kita turun, kata Wisesa. Kelima temannya menurut saja. Peralatan yang mereka bawa dilemparkan ke dasar lembah. Lalu mereka menuruni lembah itu sambil memegang obor. Tak butuh waktu lama mereka pun sampai di dasar lembah. Perlahan Wisesa dan kelima temannya menyusuri lembah Rara yang tidak terlalu besar itu, hingga tibalah mereka di sudut lembah. Dan di sana, tepatnya di antara semak belukar, mereka melihat sosok Duloh yang terbungkus kain warna putih, tengah berdiri di sana. Kedua mata Duloh terpejam. Dan tanpa ancang-ancang lagi, Wisesa pun langsung melemparkan beras mantra ke tubuhnya Duloh. Seketika mata Duloh melotot, dia meraung seperti kesakitan. Tanpa buang-buang waktu, Wisesa langsung menancapkan keris itu pada tubuhnya Duloh. Duloh pun lunglai, dia terkapar tak berdaya. Mereka langsung mengikat tubuh Duloh dengan tali dan menariknya keluar lembah. Duloh pun digotong ke kampung Bojong Pinang. Keris itu masih tertancap di tubuhnya Duloh. Ia dibaringkan tepat di halaman rumah Wisesa. Warga berkerumun menyaksikan penangkapan demit yang telah merusak sawah dan perkebunan mereka. Tidak sedikit dari warga yang bergidik ngeri karena melihat wajah Duloh yang sangat pucat dan mengerikan. Saat itu ada salah satu warga yang merasa sangat kesal ketika melihat Duloh. Ia pun menendang kepala si Duloh dengan sangat keras, lalu dia meludahi tubuhnya si Duloh. Wisesa menyuruh warga agar tetap tenang. Lalu kita apakah demit ini? Tanya salah satu warga. Kita bakar saja, Wisesa mengusulkan. Semua warga pun setuju. Mereka mengumpulkan kayu bakar di lahan terbuka. Duloh digotong, keris masih tertancap di tubuhnya. Tubuh Duloh ditimbun dengan kayu bakar. Wisesa sangat hati-hati dan selalu memastikan kalau keris itu tidak copot dari tubuhnya Duloh.
Setelah semuanya siap, api pun dinyalakan. Semakin lama api itu semakin besar, berkobar-kobar, membakar tubuhnya Duloh. Namun setelah api itu padam, warga sangat heran kenapa tubuh Duloh sama sekali tidak bisa dibakar. Bahkan kain putih yang membungkus tubuh Duloh juga tampak utuh dan tidak terbakar sedikit pun. Untungnya keris masih tertancap di tubuhnya Duloh. Bagaimana ini? Tanya warga pada Wisesa. Ya sudah, kita kubur saja. Tapi kita harus pastikan kalau keris itu tetap menancap di tubuhnya si Demit, kata Wisesa. Duloh pun dikubur di sebuah hutan yang letaknya jauh dari kampung Bojong Pinang. Hutan itu jarang terjamah manusia. Setelah Duloh dikubur, permukaan tanahnya diratakan lalu ditimbun dengan rerumputan, agar kelak tidak ada yang menemukan lokasi kuburannya Duloh di hutan itu. Duloh terkubur selama berpuluh-puluh tahun. Kisah tentang Demit yang terbungkus kain putih diceritakan turun-temurun, hingga mereka menyebutnya dengan Demit Pocong, karena wujudnya seperti pocongan padi. Demit Pocong pun menjadi legenda yang sangat mengerikan. Cerita dan mitos tentang Demit Pocong pun menyebar ke berbagai daerah. Mereka bahkan mampu menggambarkan perwujudan Demit Pocong dengan sangat rinci.